Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Hamzan. Di sini saya akan mempresentasikan penentuan timbal dalam air dan sedimen. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui prinsip kerja pada penentuan timbal dalam air dan sedimen, mengetahui hubungan antara konsentrasi dan absorbansi, mengetahui kadar PB dalam sampel air, mengetahui kadar PB dalam sampel sedimen, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan timbal dalam air dan sedimen. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Logam-logam yang dapat mencemari sungai banyak jenisnya, yaitu salah satunya yang cukup banyak adalah timbal. Logam timbal adalah logam yang sangat berbahaya apabila ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi di lingkungan, karena logam tersebut dapat merusak jaringan tubuh makhluk hidup. Analisis menggunakan alat spektrofotometri serapan atom memiliki keuntungan dari hasil analisisnya yang sangat peka, interferensinya sedikit, efektif dan efisien, selektif, spesifik, biaya analisis relatif murah, dapat dengan mudah membuat matriks yang sesuai dengan standar, waktu analisa yang sangat cepat dan mudah dilakukan, pengerjaannya sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Metodologi penelitian. Yang pertama, alat, spektrofotometer serapan atom, labu ukur, kertas saring, Erlenmeyer 50 ml, pemanas. Yang kedua ada bahan, asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, air suling. Yang ketiga ada prosedur kerja. Yang pertama, penentuan PB dalam air. Ke dalam Erlenmeyer ditambahkan 20 ml sampai 50 ml air, kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Dan ke dalam Erlenmeyer ditambahkan 20 ml sampai 50 ml air suling, kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Selanjutnya, ke dalam Erlenmeyer ditambahkan 0,0160 gram PB nitrat, kemudian dilarutkan dengan asam nitrat 1% sampai volumenya 100 ml. Kemudian disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, masing-masing tabung diisi dengan 1 ml, 2 ml, 4 ml, larutan standar 100 mg per liter dan diencerkan sampai tanda batas. Kemudian diukur absorbansi larutan-larutan dengan AAS pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Yang kedua, penentuan PB dalam sedimen. Ke dalam Erlenmeyer ditambahkan 1 gram sampel sedimen, kemudian dilarutkan dengan 10 ml reverse osmolarga. Kemudian campuran didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit dan dipanaskan dengan hot flat pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian filtrat diencerkan sampai 50 ml. Kemudian sampel diukur. Untuk data pengamatannya seperti yang terlampir pada slide. Untuk menentukan kadar PB dalam air dan sedimen, nilai absorbansi sampel air dan sedimen yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear Y sama dengan 0,2209X min 0,0085 dengan Y sama dengan A. Didapatkan konsentrasi PB dalam air secara berturut-turut, yaitu 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, dan 0,4419 mg per liter dengan kadar PB rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. Kadar PB dalam sedimen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu
2,6722 mg per liter, 2,6586 mg per liter, dan 2,7493 mg per liter. Didapatkan konsentrasi Pb dalam sedimen secara berturut-turut yaitu 133,61 mg per kilogram, 132,93 mg per kilogram, 137,465 mg per kilogram dengan konsentrasi Pb dalam sedimen rata-rata yaitu 134,4668 mg per kilogram. Prinsip kerja dari penentuan Pb dalam air dan sedimen yaitu mengukur nilai absorbansi dari variasi larutan standar dengan alat spektrofotometer serapan atom dan menentukan kadar Pb dengan mensubstitusikan nilai absorbansi sampel pada Y dari persamaan regresi linier yang dibuat dari kurva kalibrasi standar. Dari data pengamatan pada tabel 4.1, maka diperoleh kurva kalibrasi standar seperti pada gambar di samping. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, maksimal kadar Pb dalam air yaitu miligram per liter, maka dari data tersebut menunjukkan bahwa kadar Pb pada sampel air 1, 2, dan 3 berada di atas batas maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel tersebut telah tercemar oleh senyawa timbal. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, prinsip kerja dari penentuan Pb dalam air dan sedimen yaitu mengukur nilai absorbansi dari variasi larutan standar dengan alat spektrofotometer serapan atom dan menentukan kadar Pb dengan mensubstitusikan nilai absorbansi sampel pada Y dari persamaan regresi linier yang dibuat dari kurva kalibrasi standar. Yang kedua, hubungan antara konsentrasi dan absorbansi yaitu semakin tinggi konsentrasi maka nilai absorbansi juga akan semakin besar. Yang ketiga, kadar Pb dalam sampel air 1, 2, 3 secara berturut-turut yaitu 0,4821 mg per liter, 0,5002 mg per liter, dan 0,4414 mg per liter dengan kadar Pb rata-rata dalam air yaitu 0,4747 mg per liter. Yang keempat, kadar Pb dalam sedimen 1, 2, 3 secara berturut-turut yaitu 133,43 mg per kilogram, 132,75 mg per kilogram, dan 137,28 mg per kilogram dengan kadar Pb rata-rata dalam sedimen yaitu 134,49 mg per kilogram. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan timbal dalam air dan sedimen yaitu alam, saluran sumber air penampungan, dan aktivitas manusia di sekitar sungai. Sekian presentasi dari saya. Thank you.